Prinsip dan metode pemuliaan tanaman, sebagai dasar dalam produksi benih jagung yang unggul dan bermutu. Di Indonesia, tanaman jagung oleh petani telah dibudidayakan pada banyak area penanaman, multilokasi, dan pada lingkungan yang bervariasi. Luas areal panen jagung tahun 2022, lebih dari 5 juta hektar. Di mana sekitar 92% ditanami varietas unggul, yang terdiri atas jagung bersari bebas, sebesar 10%, dan varietas hibrida 82%, sisanya 8% varietas lokal dan turunan. Sejatinya, varietas unggul yang dihasilkan dari kegiatan penakaran benih dan pemuliaan tanaman adalah perbaikan populasi, yang akan berdampak pada peningkatan produksi dan nilai tambah usaha tani jagung. Selanjutnya, karena daerah sentra produksi jagung di Indonesia sangat beragam sifat agroklimatnya, di mana masing-masing area membutuhkan varietas yang sesuai. Sehingga, varietas yang toleran terhadap cekaman lingkungan, keasaman tanah, penyakit, hama dan kekeringan, merupakan komponen penting dalam menjaga stabilitas hasil. Merujuk pernyataan yang menyatakan bahwa penanaman satu jenis varietas dalam skala luas, dan secara terus-menerus, dapat menyebabkan penurunan hasil. Maka program pemuliaan tanaman diarahkan untuk menghasilkan varietas yang beradaptasi spesifik, untuk iklim dan lahan tertentu. Di samping itu, pergiliran varietas perlu dilakukan, untuk melestarikan efektivitas ketahanan varietas terhadap perubahan agroklimat, toleran terhadap hama atau penyakit tertentu, dan efisiensi dalam penggunaan biaya. Varietas jagung yang dihasilkan dari perbaikan populasi perlu diuji di daerah-daerah pertanaman jagung yang mempunyai agroklimat yang berbeda untuk mengetahui tanggapannya pada berbagai lingkungan yang dikenal dengan sebutan uji multilokasi. Adanya interaksi genotipe dengan lingkungan akan memperkecil kemajuan seleksi, dan untuk memperkecil pengaruh interaksi ini, evaluasi genotipe perlu dilakukan pada 2 lingkungan atau lebih. Pada dasarnya, program pemuliaan tanaman mencakup 3 tahap, yaitu 1. Pembentukan populasi dasar. 2. Perbaikan berulang populasi dasar. 3. Pembuatan galur untuk induk pembuatan kultivar hibrida sintetik dari populasi dasar yang telah diperbaiki. Secara umum, konstitusi genetik tanaman yang menyerbuk silang, seperti jagung, berada dalam keadaan heterosigot dan heterogenus, sebab terjadi persilangan antara anggota populasi, sehingga populasi merupakan kumpulan jenis hibrida. Penyerbukan sendiri, selfing, atau silang dalam pada tanaman menyerbuk silang akan mengakibatkan terjadinya segregasi pada lokus yang heterozigot, frekuensi genotipe yang homozigot bertambah, dan genotipe heterozigot berkurang. Hal ini akan menyebabkan penurunan vigor dan produktivitas tanaman, atau disebut juga depresi silang dalam, sehingga menghasilkan galur murni yang homozigot. Homozigositas untuk galur murni, paling cepat akan diperoleh melalui inbreeding atau silang dalam. Galur-galur murni tersebut pada umumnya telah stabil dalam karakter morfologi dan fisiologi, sehingga tidak akan terjadi lagi kehilangan vigor. Dengan demikian dapat dikatakan genotipenya dapat dipertahankan sampai waktu yang tidak terbatas. Efek dari silang dalam, atau inbreeding, diantaranya adalah 1. Timbul keragaman fenotipe. Penampilan tanaman kurang baik dibandingkan tanaman asalnya seperti hasil yang lebih rendah dan atau tanaman yang lebih pendek. 2. Defisiensi klorofil, yang nampak dengan timbulnya noda-noda pada daun sampai pada keseluruhan tanaman. 3. Sifat lain yang jarang terjadi, misalnya timbulnya endosperm yang tidak berguna, dan resistensi terhadap beberapa penyakit seperti karat, hawar dan bercak daun helminthosporium dan sebagainya. Dengan adanya keragaman ini, maka akan sangat berguna untuk memilih tanaman yang dikehendaki. Silang dalam beberapa generasi akan mengakibatkan adanya perbedaan antara galur, dan antara tanaman dalam galur makin seragam. Ciri utama akibat silang dalam adalah A. Berkurangnya vigor tanaman yang diikuti dengan pengurangan hasil, dan ini berhubungan erat dengan pengurangan tinggi tanaman, panjang tongkol, dan beberapa karakter lain. B. Pengurangan hasil akan berlangsung terus meskipun pengurangan ukuran tanaman sudah tidak nampak. Keadaan ini berakibat adanya perbaikan dalam populasi dan perbaikan galur, atau recycle breeding, di mana penampilan galur semakin baik. Tanaman tegap, daun hijau, toleran rebah, tahan hama dan penyakit. Plasma nutfah,
merupakan sumber gen yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keragaman tanaman, sehingga ada peluang untuk memperbaiki karakter suatu populasi dan untuk membentuk varietas jagung. Indonesia miskin plasma nutfah jagung, sehingga dalam pemuliaan jagung perlu menjalin kerjasama internasional untuk memperluas plasma nutfah kita. Tanpa adanya plasma nutfah yang mengandung gen-gen baik, pemuliaan tanaman tidak dapat maju. Karena, untuk memperbesar keragaman genetik perlu adanya introduksi varietas galur dari luar negeri. Dan koleksi dari pusat-pusat produksi di dalam negeri. Koleksi ini harus tetap dilestarikan dan dilakukan karakterisasi, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan dalam program pemuliaan. Pembentukan populasi dasar, didahului dengan pemilihan plasma nutfah untuk menentukan potensi perbaikan genetik secara maksimum, sesuai dengan yang diharapkan dari program pemuliaan. Untuk mendapatkan populasi superior, perbaikan populasi dilakukan secara kontinu melalui perbaikan dalam populasi, intra-population improvement, dan perbaikan antar populasi, interpopulation improvement. Prinsip dasar dalam perbaikan populasi, yaitu meningkatkan frekuensi gen baik, desirable genes, sehingga akan meningkatkan rata populasi untuk karakter yang ditentukan. Seleksi berulang, recurrent selection, digunakan dalam perbaikan populasi, yang juga melibatkan seleksi generasi silang dalam. Pembentukan imbrida, galur murni atau indukan. Imbrida calon hibrida memiliki tingkat homozigositas tinggi. Imbrida jagung biasanya diperoleh melalui penyerbukan sendiri, tetapi bisa juga diperoleh melalui persilangan antar saudara, sedarah. Dalam pembentukan imbrida perlu dipertimbangkan antara kemajuan seleksi dengan pencapaian homozigositas. Keuntungan sendiri untuk membuat imbrida yang relatif homozigot, dapat dilihat dari laju inbreeding, yaitu bahwa untuk memperoleh tingkat inbreeding yang sama dengan satu generasi penyerbukan sendiri, diperlukan 3 generasi persilangan sekandung, full seed, atau 6 generasi persilangan saudara tiri, half seed. Pembentukan varietas unggul jagung hibrida. Varietas hibrida adalah merupakan generasi pertama hasil persilangan sepasang atau lebih tetua berupa galur imbrida. Klon atau varietas bersari bebas yang memiliki sifat unggul. Namun yang lebih banyak adalah persilangan antara galur murni. Pada awalnya hibrida yang dilepas ialah hibrida silang puncak ganda, namun sekarang lebih banyak hibrida silang tanggal, single cross, dan modifikasi silang tanggal, modified single cross yang dilepas. Hibrida silang tunggal mempunyai potensi hasil tinggi dan tanaman lebih seragam dari hibrida yang lain. Materi populasi dasar pembentukan galur imbrida dapat berupa varietas bersari bebas, varietas hibrida, varietas lokal, dan plasma nutfah introduksi. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dan